pendengaran semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf kepada pendengaran semuanya. Kami akhiri hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tafta untuk Ji, penguatannya. Monggo untuk selanjutnya pencermatan dari Pak Mas Darilmi, monggo Oke. dipersilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Tata selaku mentor dari saudara Mas Fakih, teman-teman semuanya yang saya hormati. Jadi ini sama nih programnya ini, rencana aksinya sama dengan ya, Mas Palih tadi itu. Jadi akan sangat baik jika program ini sinergikan gitu. Saya yakin ini menjadi isu nasional ya, bukan hanya betul. KUA Masjid Dan Aceh nasional, gitu ya Pak. program nasional. Oke. Nah, jadi isunya itu tinggal bagaimana eh, apa namanya dokumen-dokumen yang lama itu diungkap kembali, ditata kembali, dicari kembali dan kemudian di scan. Setelah itu diunggah sesuai dengan kategori-kategori yang ada di dalam sistem aplikasi. Nah, yang menjadi soal adalah keterampilan digital. Nah, kalau keterampilan digital, tadi saya mendengar nih perlu ada waktu 4 hari untuk training digitalisasi. Saya kira nggak perlu. Training digitalisasi itu 1 hari, 2 hari itu bisa lah. Yang penting itu kan sebenarnya kan tenaganya, konsistensinya gitu. Tenaga untuk satu mengoleksi kembali atau mencari kembali data-data yang sudah tertimbun. Nah, itu yang menurut saya itu perlu ketelatenan. Nah, baru yang kedua melakukan scanning terhadap data-data tersebut, dokumen-dokumen tersebut. Dan yang ketiga mengunggah dokumen-dokumen yang sudah jadi sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Saya kira itu isunya Pak Tata dan Siap. Mas Fakih ya. Nah, nanti sesama KUA monggo lah dirembuk bareng-bareng, disinergikan Ji, bareng-bareng. Cuma pekerjaannya kan pasti sendiri-sendiri kan gitu. Monggo, ji, oke, tak betul. kembalikan ke Ibu Lili. Ya, baik. Terima kasih Mas Fakih. Sampun dicatat nggih. Pekerjaannya akan banyak, berarti menyediakan tenaga dan waktu sebanyak mungkin ya untuk melakukan pengarsipan ya. Terima kasih, matur nuwun Pak Tafta. Sami-sami, Ibu. Ji, Nggih, terima iya, kasih. baik. Peserta yang terakhir, last but not Boleh keluar least. nggih? Nggih, Mohon monggo izin belum? silakan. Monggo, monggo. Boleh keluar. Silakan, Matur suwun silakan. Bapak Ibu. Ji. Oke, Nggih. Oke, Assalamualaikum. peserta ke-10 terakhir. Siapa, monggo? J, Bu. Aci. Sudah siap? Tayangannya Sudah. dicoba dulu, Mas Aji Oh, Pangestu. J, siap, Bu. Kalau sudah siap, segera dimulai, Mas Aji. J, sampun terlihatan, Bu? Belum. Belum, beri waktu dulu. Oh, J, Ini dari unsur apa? KUA, Pak. Unsur KUA, KUA Pak. ya. J, Pak. Jangan-jangan sama nih dengan yang tadi. Nggak J, boleh tirun-tirunan, kok. Nah, monggo, Mas Aji, monggo, oh, silakan. J. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak. Yang saya hormati, Profesor Haji Masdar Hilmi, MA, PhD, selalu sekalaku penguji. Ibu Lili Nurulia, SS, MPD, selaku moderator dan coach, dan Bapak Dr. Andes Muhammad Junaidi, MSI, selaku mentor saya. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu, CPNS Penghulu Ahli Pertama, KUA Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Untuk isu yang saya angkat, ya berjudul optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah melalui sosialisasi aplikasi SIMKAH pada masyarakat di Kantor Urusan Agama Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Pendahuluan, KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan juga dituntut untuk berinovasi, salah satunya melalui sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH.
Namun di KUA Kebak Keramat, pemanfaatan aplikasi SIMKAH oleh masyarakat itu sendiri belum optimal. Hal ini terlihat dari masyarakat yang masih memilih mendaftar nikah secara manual atau offline. Kondisi ini seringkali menimbulkan antrean panjang, terutama pada hari-hari yang ramai. Hal ini tentu saja menurunkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Keterbatasan pemahaman dan akses informasi masyarakat mengenai prosedur pendaftaran nikah online menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemanfaatan SIMKAH oleh masyarakat ini. Lalu untuk ruang lingkup aktualisasi ini berfokus pada isu pokok, yaitu belum optimalnya penggunaan isu teknologi digital SIMKAH dalam alur pendaftaran nikah di KUA Kebak Keramat. Isu pokok tersebut kemudian dianalisis untuk merumuskan gagasan kreatif solusi penyelesaiannya. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di KUA Kebak Keramat pada periode tanggal 18 September sampai dengan 29 Oktober 2025. Lalu untuk profil KUA Kebak Keramat, yaitu ada visi misinya dan misinya. Skip. Lalu untuk unsur atau isu yang diangkat ada 5. Yang pertama itu belum optimalnya penggunaan teknologi digital dalam alur pendaftaran nikah di KUA Kebak Keramat. Yang kedua, rendahnya akurasi penginputan data pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH yang berpotensi menyebabkan kesalahan pada buku nikah. Lalu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan KUA Kebak Keramat. Lalu yang keempat, belum tersedianya media komunikasi responsif atau call center untuk mengakses informasi di KUA Kebak Keramat. Lalu yang kelima, belum optimalnya pengarsipan secara digital yang menyebabkan risiko kerusakan berkas pernikahan di KUA Kebak Keramat. Lalu dari 5 isu tersebut, kami analisis menggunakan isu APKL, didapatkan 3 isu teratas, yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi, lalu rendahnya akurasi penginputan data, dan belum optimalnya pengarsipan secara digital. Ketiga isu tersebut, lalu kami analisis lagi menggunakan metode USG, dan didapat peringkat pertama dengan jumlah poin 13, yakni belum optimalnya penggunaan teknologi digital dalam alur pendaftaran nikah di KUA Kebak Keramat. Lalu dari isu yang terpilih tersebut, dianalisis lagi menggunakan Fishbone. Ada 3 penyebab yang akan diselesaikan, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai daftar online melalui SIMKAH, lalu belum tersosialisasikannya tata cara pendaftaran nikah online, lalu tidak berjalannya sistem pendaftaran melalui online, dan banyaknya antrean dalam pendaftaran nikah offline. Untuk menunjang kegiatan tersebut ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan Kepala KUA dan tim kerja untuk persetujuan optimalisasi pendaftaran nikah digital. Lalu yang kedua, melakukan perencanaan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran nikah digital. Lalu untuk yang ketiga, yakni melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran nikah digital, dan selanjutnya mempublikasikan cara melakukan pendaftaran nikah digital melalui media sosial KUA Kebak Keramat. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan laporan. Dan untuk pelaksanaannya yaitu dimulai dari minggu ketiga atau tanggal 18 sampai dengan nanti pada akhirnya evaluasi dan laporan di tanggal 29 Oktober. Lalu adapun kendala-kendala yang akan terjadi atau diprediksi terjadi, yaitu yang pertama dalam kegiatan melakukan koordinasi ini terkadang adanya kesibukan masing-masing dari tanggung jawab pekerjaan, yaitu antisipasinya menyusun agenda untuk berkoordinasi dengan Kepala KUA serta tim. Lalu kegiatan yang kedua melakukan perencanaan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran nikah digital. Untuk kendalanya itu kesulitan dalam menentukan ide kreatif agar sosialisasi bisa dikemas dengan menarik sehingga masyarakat bisa tertarik akan sosialisasi tersebut. Dan antisipasinya yaitu mencari contoh tata cara sosialisasi yang dikemas dengan menarik dari media sosial.
Lalu yang ketiga, melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran nikah digital. Kendalanya antusiasme masyarakat kurang dalam menghadiri sosialisasi. Hal ini diantisipasi dengan membuat pamflet atau pengumuman serta sosialisasi tidak hanya mengundang tapi juga terjun ke lapangan secara langsung atau door to door. Lalu yang keempat, mempublikasikan cara melakukan pendaftaran nikah digital. Kendalanya kurang minat dan perhatiannya masyarakat untuk melihat postingan dan tidak semua memiliki media sosial. Antisipasinya yaitu memasang pamflet di papan pengumuman desa atau balai desa agar mudah diakses dan diketahui oleh banyak orang. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program ini mendukung terwujudnya ASN yang cakap digital serta responsif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan optimalisasi pendaftaran nikah secara online dapat menjadi salah satu bagian pelayanan yang efektif bagi KUA serta melayani masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima, efektif, efisien, serta transparan. Lalu, aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini terbukti memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien, modern, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang terakhir, proses aktualisasi ini berfungsi sebagai pembentukan karakter seorang ASN berintegritas serta berjiwa pelayanan sebelum resmi diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Demikian untuk paparan rancangan aktualisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aji Pangestu atas paparannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor untuk menyampaikan penguatan. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Haji Master Hilmi MA PhD selaku penguji, yang kami hormati Ibu Lili Nurulia MPD selaku moderator. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka kita kami selaku moderator mendampingi saudara penghulu atau calon penghulu yaitu Mas Aji dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kondisi KUA Kecamatan Kebak Keramat itu merupakan pintu gerbangnya Kabupaten Karanganyar yang karena ini berdekatan dengan pintu tol yang cukup ramai, dan KUA ini berdiri tahun 1948 yang sudah cukup lama, dengan kondisi masyarakat yang di sini lingkungannya perusahaan-perusahaan juga banyak sehingga cukup ramai sekali. Nah, kebetulan KUA kami tidak mempunyai halaman yang memadai untuk parkir. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, Mas Aji Pangestu mengangkat isu optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah melalui sosialisasi aplikasi SIMKAH pada masyarakat Kebak Keramat. Itu merupakan yang cukup bagus, cukup menarik. Kami mendukung sekali dengan isu ini. Untuk itu kondisi atau Kecamatan Kebak Keramat memang saat ini belum optimal dalam pendaftaran nikah secara online dan masih di bawah, kebanyakan masih menggunakan offline. Jadi datang ke KUA masih dalam keadaan belum daftar dari rumah atau dari desa, sehingga dengan pendaftaran yang seperti ini akan kadang-kadang di waktu yang hari-hari yang ramai itu akan
menumpuk atau antrian yang cukup panjang. Padahal mereka izinnya dari perusahaan atau dari pegawai juga mereka terbatas, sehingga sangat dibutuhkan untuk pelayanan yang lebih cepat, yang lebih efisien, sehingga ke depan itu bisa tidak memakan waktu yang lama. Untuk itu, dengan adanya ini isu yang diangkat oleh Mas Aji ini, harapan kami bisa nanti ke depan pendaftaran nikah bisa diantisipasi lebih cepat sehingga perlu adanya sosialisasi ke desa ke depan bisa lebih cepat, lebih efisien dan lebih mengurangi waktu antrian. Nah, dan kawah kami memang cukup ya rame ya ini, walaupun dengan pegawai yang jumlah penguruhannya 2 orang ya, sekarang alhamdulillah tambah Mas Aji ini, sehingga nanti akan lebih dapat cepat pelayanan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang hormati, ya, harapan kami dengan adanya optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah melalui sosialisasi aplikasi SIMKAH akan bisa memberikan solusi ataupun mempercepat pelayanan di Kawah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi atas penguatan atau testimoninya terhadap Mas Aji Pangestu. Untuk selanjutnya pencermatan pada Prof. Hilmi, kami persilahkan. Mbak Nuwun, Bu Lili yang saya hormati, Pak Yai Junaidi beserta Mas Aji ya, dan teman-teman yang lain. Catat Mas Aji. Ada 3 ya menurut saya hal yang sangat urgen terkait dengan sosialisasi SIMKAH ini. Yang pertama, saya curiga jangan-jangan memang belum dilakukan sosialisasi secara tepat begitu, pada target yang tepat. Nah, target yang tepat itu siapa? Apakah masyarakat secara keseluruhan? Mungkin ya, tapi yang lebih mendasar itu adalah pada kelompok siap nikah. Entah itu calon pengantinnya ataukah kelompok remaja yang memang siap nikah. Nah, ini agar bisa dilakukan sosialisasi di kelompok-kelompok ini. Nah, saya tidak tahu apakah kalau sudah Jatin ini sudah terdaftar sebagai di dalam SIMKAH atau belum ya. Kalau belum ya sosialisasi di sini sekalian. Tapi kalau sudah ya berarti memang jenengan harus cari target kelompok target yang lain, misalnya di sekolah-sekolah ya, SMA SMA, MA MA, atau di perguruan tinggi lakukanlah sosialisasi itu gitu. Itu yang pertama. Jadi mencari target yang tepat untuk sosialisasi ini. Yang kedua, Mas Haji harus merumuskan baseline. Baseline itu nanti ya, yaitu data yang melakukan eh, pendaftaran nikah online itu pada tahun 2025 itu berapa? Yang offline berapa? Nah, itu nanti diperbandingkan itu. Kalau bisa per bulan ya, atau per bulan ya, atau per minggu, per bulan. Misalnya bulan ini, bulan September, itu ada berapa yang melakukan daftar online, ada berapa yang melakukan daftar offline. Nah, bulan berikutnya, ya itu nanti diperbandingkan. Nah, itu nanti dalam rangka melihat apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Mas Aji ini tepat sasaran atau efektif atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan atau tidak terjadi peningkatan, berarti memang ada yang salah dengan sosialisasinya Mas Haji. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka memaksimalkan sosialisasi SIMKAH online, jenengan perlu bersama Pak Kepala
untuk melakukan kerjasama. Kerjasama MOU misalnya dengan para perangkat desa yang membidangi ini. Nah, nanti kerjasamanya ini di MOU kan juga nggak apa-apa. Isinya apa? Isinya ya berbagai hal, terutama menyangkut ini, pendaftaran online, supaya efektif. Kalau sudah masuk ke peringkat ke para perangkat desa yang membidangi pencatatan nikah, maka sebenarnya itu separuh urusan udah selesai, Mas. Gitu. Jadi nggak perlu datang ke KUA, tapi cukup di kantor kelurahan atau kantor kepala desa. Selesai di situ. Nah, mungkin itu ya 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Mas Aji sehingga terjadi peningkatan jumlah pendaftar nikah secara online. Saya kira demikian Bu Lili dan Mas Aji serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Mohon kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Mas Darilmi atas Oke. masukannya. Mas Oke. Aji sampun dicatat? Sampun. Ya, siap ya. Nanti kita diskusikan bersama setelah ini ya. Oke, Siap. untuk teman-teman semua ya. Baik, terima kasih. Demikian seluruh peserta sudah presentasi paparan untuk rancangan aktualisasinya, Prof. Matur Oke. nuwun Oke, sami-sami. atas pencermatannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Matur nuwun Pak Mentor atas kerawuhannya. Mohon untuk bisa menindaklanjuti dari arahan Prof. Masda tadi, masukan-masukan untuk para peserta dikawal dan dipantau. Terima kasih. Sugeng istirahat semuanya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kilman, monggo Ya, selanjutnya. matur nuwun Bu Lili, matur suwun sangat kepada Prof. Masdar atas hasil yang telah